Supporter Vietnam berdesakan datang ke stadion, Garuda fans tak mau kalah. Bocorkan pesan Sandy Walsh akui pemain keturunan makin kepincut bela Indonesia. Timnas Indonesia dikerjai Vietnam jelang laga, STY beri bukti. Kembali dapat kepercayaan Justin Hubner bawa Wolves pesta gol. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kembali dapat kepercayaan, Justin Hubner bawa Wolves pesta gol. Nama Justin Hubner memang sempat jadi sorotan para penggemar Timnas Indonesia lantaran belum ada kepastian bakal tampil di Piala AFF 2024 atau tidak. Bahkan hingga matchday kedua penyisihan grup, Justin Hubner belum juga terlihat batang hidungnya bergabung ke skuad Garuda. Meski begitu, sebenarnya peluang Hubner untuk tampil di Piala AFF masih cukup terbuka, lantaran Coach Shin sendiri masih menyisakan 2 spot di skuad Timnas Indonesia saat ini. Sementara itu, di tengah ketidakpastian hadirnya Hubner, sang pemain malah sukses tampil memukau pada pertandingan teranyarnya. Memperkuat Wolves U21, Justin Hubner dipercaya turun sebagai starter saat menghadapi Aston Villa U21 di pekan 10 Premier League. Tepatnya pada Sabtu 14 Desember malam. Bertanding di Aston Villa LC Training Ground, skuad tuan rumah yang dilatih oleh ex Persebaya Joseph Gambo tanpa kesulitan mengatasi serangan Wolves U21. Lalu di babak kedua, Justin Hubner yang sudah di atas angin pun makin agresif menekan pertahanan Aston Villa. Hingga akhirnya klub yang dibela Hubner ini berhasil memenangi laga, dan hasilnya membuat Wolves U21 naik ke posisi 12 klasemen dengan 14 poin. Sementara untuk Justin Hubner sendiri, pertandingan ini merupakan capsi yang kedua bersama Wolves U21 untuk musim 2024-2025. Total, selama memperkuat Wolves U21, Hubner sudah tampil sebanyak 49 pertandingan dengan torehan 4 gol serta 2 assist di semua ajang. Bocorkan pesan Sandy Walsh akui pemain keturunan makin kepincut bela Indonesia. Beberapa tahun terakhir PSSI menggalakkan program naturalisasi. Induk sepak bola Indonesia itu memanggil peluang pemain-pemain berdarah Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia. Dan hasilnya pun sudah belasan pemain berdarah Indonesia bersedia untuk membela skuad Garuda. Dampaknya pun cukup terasa, di mana ranking skuad Merah Putih melejit tinggi. Kesuksesan program naturalisasi ini pun ternyata memberikan efek samping, di mana semakin banyak pemain keturunan yang akhirnya berminat untuk jadi bagian dari timnas Indonesia. Informasi ini disampaikan langsung oleh bek andalan skuad Garuda yang kini membela klub Belgia Calvi Mechelen, Sandy Walsh. Dalam sebuah wawancara dengan media Belgia Sporza, Sandy Walsh menyebut dirinya sering dihubungi oleh pemain-pemain keturunan Indonesia yang lain. Mereka disebut ingin mengetahui detail mengenai proses naturalisasi serta suasana di dalam skuad Garuda. Di tengah suasana kompetitif di Calvi Mechelen, Sandy pun menjalankan perannya sebagai jembatan bagi para pemain keturunan yang ingin bergabung dengan Merah Putih. Ia bahkan mengaku senang bisa berbagi pengalamannya, termasuk menceritakan suasana hangat yang dirasakannya selama membela timnas Indonesia. Pria yang kerap disapa Pak Kumis itu pun merasa bangga dan bersedia membantu siapapun yang memiliki tekad serupa. Sandy pun juga sering berbicara dengan rekan timnya di Calvi Mechelen mengenai Indonesia itu sendiri, yang menurutnya memiliki potensi besar di dunia sepak bola. Saya siap membantu semua orang yang ingin menjadi WNI, karena itu akan menguntungkan tim ini. Jelas Sandy Walsh. Timnas Indonesia dikerjai Vietnam jelang laga, STY beri bukti. Satu hari sebelum pertandingan, Timnas Indonesia berkesempatan menjajal rumput Stadion Vietri untuk beradaptasi. Dalam kesempatan ini, media Vietnam 24 Hours pun mengikuti sesi latihan terbuka yang digelar oleh tim Merah Putih. Seperti biasa, sebelum mulai latihan, Coach Shin Taeyong berkeliling lapangan untuk memeriksa kondisi rumput Vietri ini. Kemudian, juru taktik asal Korea Selatan itu pun memeriksa area kedua gawang dengan cukup cermat
untuk mengukur permukaan lapangan stadion berkapasitas 20.000 penonton tersebut. Seusai memeriksa secara menyeluruh, 24 Hour melaporkan bahwa Sintayong cukup kecewa dengan kondisi rumput Stadion Vietri ini. Sintayong tidak puas dan menganggap medan Vietri agak sulit. Asisten Pak Sintayong yang meminta pihak penyelenggara stadion kemudian menyiram rumput agar lebih lembut sebelum timnas Indonesia memulai latihan. Jelas media tersebut. Selagi lapangan disiram oleh pengelola, para pemain pun melakukan sesi pemanasan di luar lapangan. Tepat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, para pemain timnas Indonesia pun akhirnya menggelar sesi latihan terakhir sebelum pertandingan. Sementara itu, bagi coach sendiri tak membantah bahwa pertandingan melawan Vietnam malam nanti akan berjalan sangat sulit bagi timnya, karena memang jadwal yang begitu padat dan mepet. Sintayong pun juga menjelaskan para pemain saat ini dalam kondisi yang cukup kelelahan karena jadwal pertandingan yang begitu rapat. Kondisi ini tentu berbanding terbalik dengan skuad Vietnam. Mereka memiliki cukup jam istirahat dan tidak melakukan perjalanan panjang seperti timnas Indonesia. Jadi cukup beralasan saat Coach Sintayong mengatakan pertandingan akan berjalan cukup sulit untuk tim Merah Putih. Supporter Vietnam berdesakan datang ke stadion, Garuda fans tak mau kalah. Timnas Vietnam akan berhadapan dengan Timnas Indonesia pada matchday ketiga Grup B ASEAN Cup 2024. Menariknya, jelang pertandingan ini, antusiasme begitu terlihat dari supporter Vietnam. Hal itu bahkan tercermin sejak bagaimana supporter mereka berburu tiket jauh-jauh hari. Bahkan antusiasme supporter Vietnam ini sudah mulai tampak sejak kemarin. Hal ini terlihat dari perjuangan para penggemar untuk mendapatkan tiket pertandingan, di mana mereka rela mengantre dan menantang gerimis serta cuaca dingin di bawah 5 derajat Celcius hanya untuk menunggu membeli tiket. Sebagai informasi, tiket pertandingan Vietnam versus Indonesia dijual secara online dan offline. Sebenarnya pada 4 Desember lalu, VFF telah mengumumkan bahwa tiket pertandingan melawan Indonesia telah terjual habis. Namun kemudian VFF mengumumkan akan menjual lebih banyak tiket pertandingan pada 10 Desember hingga 15 Desember. Meski akan diteror oleh para pendukung Vietnam, namun timnas Indonesia di Hanoi tidak perlu khawatir akan berjuang sendirian. Karena selain dukungan masyarakat Indonesia yang tinggal di Vietnam, dukungan langsung pun juga siap diberikan supporter timnas Indonesia yang datang langsung dari Indonesia alias menjalani UED. Salah satu ordo supporter timnas Indonesia Ultras Garuda pun memastikan mengirim puluhan anggotanya untuk memompa semangat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Misi menjemput poin penuh pun mereka apungkan dalam memberikan dukungan ini. Perwakilan Ultras Garuda ini pun berharap timnas Indonesia bisa meraih poin penuh saat bermain di Hanoi.